Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya akan mengasih tahu teman-teman semuanya ya sering-sering lah berbagi pengalaman tentang pemberian kapur dolomit, kapur pertanian buat tanaman cabai saya. Jadi untuk tanaman cabai, tanaman lain tuh boleh semuanya teman. Ini contohnya tuh tanaman cabai saya seperti ini teman. Jadi sebetulnya itu teman, kalau pemberian kapur dolomit ini teman, ini sebetulnya itu ini pupuk dasar, jadi pupuk awal sebelum tanam teman. Jadi ini sebagai ini teman, pokoknya kandungan manfaatnya itu banyak sekali buat tanaman kita teman. Khususnya kalau di daerah saya itu adalah pegunungan, jadi yang curah hujan tinggi ataupun kelembaban tinggi itu bagus sekali. Kalau menurut saya itu wajib menggunakan kapur dolomit seperti ini teman. Nah, khusus untuk kapur dolomitnya saya beri yang pabrikan seperti ini. Ini saya beli yang dengan berat 50 kilo, ini harganya 50.000. Saya di pedagang pengecer. Tapi kalau udah di agen ini paling-paling ya antara 45 sampai 40.000 harganya. Ini per 50 kilo. Itu kan ada yang harganya 10.000 per 5 kilo itu ada. Warnanya juga lebih putih kalau yang 10 ribuan. Seperti kapur-kapur dalam kapur bangunan teman. Kalau yang kapur ini bentuknya seperti ini teman, sebagai contoh ini. Ini agak kecoklatan seperti ini kapurnya, seperti ini pembentukannya. Jadi ini untuk fungsinya pemberian kapur ini. Jadi ini sebelum tanaman kita ditanam seperti ini alangkah baiknya kita kasih kapur dolomit dulu teman. Jadi untuk pupuk dasar. Jadi sebelum pengolahan lahan ini penggunaannya pada media dasar yang paling bawah. Jadi setelah kapur dolomit ini dulu, baru setelah itu ada ponska, baru itu ada pupuk kandang seperti itu teman. Kalau menggunakan kapur dolomit ini, jadi gunakannya itu biasanya itu antara 1 sampai 2 minggu sebelum tanam udah kita harus ibaratnya itu menggelar atau sistem tabur ataupun sistem di ini. Kalau orang sini itu belat itu apa namanya ya? Kayaknya itu kayak tabur ataupun sistem dikubur seperti itu teman. Jadi itu manfaatnya kapur dolomit itu banyak sekali teman. Ini kan kapur ini kalau orang-orang kurang tahu pertanian, kalau saya tuh ya petani abal-abal kayak petani masih ya ibaratnya kita saling belajar lah. Kalau setahu saya itu kalau pemberian pupuk kapur dolomit ini sebagai sumber unsur hara teman. Jadi ini ada sulfurnya juga, ada kalsiumnya teman. Juga ini sebagai pembenah ini teman, pembenah tanah untuk perbaikan. Jadi kalau misal tanahnya kita udah rusak banget ibaratnya ya udah ya pokoknya udah rusak ya seperti apa ya bentukannya tanahnya udah ibaratnya kurang nutrisi, kurang apa, alangkah baiknya diberikan kapur ini teman. Jadi perbaikan tanah atau salin tanah yang mengandung banyak beratnya itu kan kita biasanya nyemprot pakai ini, salah satunya tanam saya nyemprot pakai fungsida, pestisida dan lain sebagainya lah. Itu kan sudah berat banget tanahnya lah. Untuk perbaikan tanah atau tanah-tanah ulang, itu alangkah baiknya kita menggunakan kapur dolomit seperti ini teman untuk perbaikan. Jadi ini juga sebagai pembenah tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah teman. Jadi memang kalau menggunakan kapur memang orang-orang kampung di tempat saya memang wajib teman seperti itu. Jadi kalau tanah berarti itu saya pernah menanam cabai, sedang itu menanam cabai, cabainya udah habis, saya cabut, saya kasih lubangan lagi, saya kasih kapur, kasih ponska, terus saya kasih pupuk kandang, saya tutup teman. Jadi setelah itu 2 minggu saya tanam lagi seperti itu. Jadi itu untuk pembenah tanah. Jadi meskipun tidak ada perbaikan tanah, ibaratnya pembalikan tanah, kita langsung ini aja teman, tetap gunakan kapur dolomit seperti ini teman. Juga ini bisa mengendalikan layu seperti ini teman. Kalau kita kasih kapur, kalau di tempat saya kan curah hujan tinggi banget nih. Nah siang malam hujan terus di pegunungan seperti ini. Ini bisa kalau tidak kita menggunakan kapur itu bisa mencegah atau menanggulangi atau meminimalis layu pada tanaman cabai kita seperti ini teman. Nih kalau udah layu kan sayang teman. Nih layu ya kan. Tanaman cabai udah mau berbuah banyak malah layu ya kan, juga seperti itu. Jadi sayang lah kita menanam cabai berarti kayak sia-sia teman, udah mengeluarkan banyak modal malah layu ya kan. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu harus wajib lah ibaratnya kalau pada awal tanam menggunakan kapur dolomit yang saya gunakan. Ini kan sering-sering saya buat teman nih
udah ada layu, ya apa kuning ini Gemini teman nih. Aduh kalau udah Gemini udah repot nih. Ini alhamdulillah tipe ini Gemini tapi ini nggak nular sampai sini nih, ada yang masih bagus nih. Tapi jangan salah teman, biarpun ini pupuk dasar, maksudnya untuk starter awal tanam, ini aja juga petani di daerah saya ini sebagai pupuk susulan, pupuk tabur teman. Jadi mengulangi kalau masih kecil segini, curah hujan tinggi mati, ditabur di bagian sini teman, seperti ini. Nah seperti ini. Ini ada nggak mati nggak teman? Saya nanti saya kasih contoh teman-teman tanaman saya yang udah saya tabur seperti ini tetap hidup bagus teman. Ini tuh udah netral banget teman, nih kapurnya itu udah dingin, nggak panas kapur bangunan teman yang teman-teman kira kalau kapur pertanian seperti ini. Nanti saya akan kasih tahu ini udah saya tabur jadi seperti ini teman. Nggak masalah ini. Kita tuh jadi tanaman nggak masalah teman, mencoba pada tanaman kita. Toh kalau mati-mati ya tanaman kita, nggak merugikan orang lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman takut langsung menggunakan seperti ini untuk susulan nggak masalah. Teman-teman coba beberapa tanaman aja dulu teman. Jadi menyesuaikan iklim atau berarti cuaca di lingkungan kita masing-masing teman. Jadi kan setiap daerah mempunyai suhu ya kan, kelembaban dan iklim masing-masing lah seperti itu. Kadang ada yang curah hujan tinggi, ada yang enggak ya kan. Nah, kita gunakan seperti ini teman. Ini untuk yang ibaratnya ya agak masalah, kita kan harus mempunyai eksperimen dan ibaratnya itu kita harus mencoba. Jadi kalau kita tidak langsung mempraktekkan kan kita nggak tahu bagaimana perkembangannya teman. Jadi kan biasanya ada yang bilang katanya mati, katanya apa, katanya. Kalau saya sih kalau ada orang bilang katanya, saya nggak pernah percaya kalau sebelum saya mempraktekkan sendiri ya. Intinya seperti ini, saya langsung tabur. Kalau mati ya biarin tanaman saya sendiri. Berarti suatu saat saya nggak akan gunakan. Jadi kalau hidup terus dia perkembangannya bagus, saya gunakan seperti itu. Jadi nggak usah takut seperti itu. Kalau dibilang teori katanya ini, aduh malas. Lebih baik praktek langsung kita gunakan. Kalau mati kita nggak usah gunakan lagi. Kalau hidup dan bagus kita teruskan seperti itu. Oke teman, jadi ini aja dulu teman sering-sering dari saya tentang manfaat pemberian kapur dolomit pada tanaman kita. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pada petani Indonesia.